Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi langsung dari TKP Klinik Aborsi Ilegal di kawasan Jakarta Pusat. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari kebakaran yang terjadi di Pasar Cempaka Putih. Ratusan kios dengan cepat terbakar karena terbuat dari kayu dan bambu. Banyaknya bahan mudah terbakar dan angin yang kencang membuat api merambat dengan cepat. Saat ini diperkirakan separuh pasar habis terbakar. Api yang cepat membesar membuat sejumlah pedagang panik dan berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka agar tak habis dilalap si jago merah. Menurut salah seorang pedagang, api pertama kali muncul dari kios pedagang ayam. Diduga api muncul akibat ledakan tabung gas dari kios pedagang ayam tersebut. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Hingga kini sebanyak 18 mobil damkar masih dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman. Langsung saja kita pantau bagaimana kondisi terkini di sana. Ada Ririn Oktaviani di lokasi kebakaran Cempaka Putih. Selamat siang Ririn, apakah sudah bisa dipadamkan api dan apa saja yang sudah dilakukan oleh warga untuk menyelamatkan barang mereka? Bernadetta dan juga Stefani, saat ini api masih terus membakar di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan petugas dari pemadam kebakaran masih terus berusaha untuk memadamkan api dibantu dengan pedagang yang berada di lokasi, di mana 15 pemadam kebakaran masih bersiaga di lokasi ini. Dapat saya informasikan bahwa kebakaran terjadi pada pukul 9 pagi, dimulai dari titik api berasal dari ledakan gas yang berada di kios ayam, kemudian membesar. Dan karena adanya tiupan angin dan bahan material yang berada di lokasi kejadian, yakni di Pasar Cempaka Putih ini terbuat dari kayu dan juga bahan-bahan pokok yang mudah terbakar, maka kemudian api langsung cepat menyambar. Kemudian warga atau pedagang yang berada di Pasar Cempaka Putih ini kemudian panik dan berusaha untuk menyelamatkan barang-barangnya, dan saat ini sebagian warga telah berhasil menyelamatkan barang-barangnya dan ditaruh di depan Pasar Cempaka Putih. Hal ini juga sedikit menyebabkan untuk menghambat proses dari adanya pemadaman yang berada di Pasar Cempaka Putih ini. Dapat dilihat di belakang saya banyak kemudian dagangan-dagangan dari para pedagang ini yang ditaruh di depan untuk dapat diselamatkan agar tidak terbakar. Dan saat ini juga banyak juga anak-anak kecil yang turut serta berada di lokasi sehingga menyebabkan sulit untuk melakukan pemadaman. Di sisi lain juga jalan di sekitar lokasi Pasar Cempaka Putih ini merupakan jalan yang kecil. Dapat kami informasikan bahwa pasar ini sudah dibangun 20 tahun yang lalu. Material dari pasar ini terbuat dari berbahan kayu sehingga mudah terbakar, dan api saat ini masih untuk terus dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Deta dan juga Stefani. Baik, terima kasih. Ririn Oktaviani melaporkan dari kawasan Cempaka Putih. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Praktik klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat dibongkar polisi. Klinik yang beroperasi sejak tahun 2017 itu karena telah menggugurkan lebih dari 32.000 janin. Polisi menangkap 10 tersangka terkait kasus klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat. Di antaranya 9 orang yang merupakan dokter dan staf klinik serta seorang ibu yang baru saja melakukan aborsi. Mereka menawarkan jasanya melalui website sebagai media promosi. Tarif yang dikenakan untuk aborsi beragam, antara Rp2.500.000 hingga Rp5 juta, tergantung usia kandungan. Dari hasil pemeriksaan diketahui klinik yang beroperasi sejak tahun 2017 itu telah menggugurkan lebih dari 32.000 janin dengan keuntungan sekitar 10 miliar rupiah.
Ya, kemudian kalau kita mau hitung berapa sudah keuntungan yang dia raup, itu ada sekitar 10 miliar lebih. Ya, 10 miliar lebih dihitung dari 2017 sampai dengan sekarang ini sudah ada sekitar 32.000 lebih janin. 32.760 ya kalau kita hitung, itu sekitar 32.000 lebih 760 itu janin yang sudah berhasil didekan. Siapa dokter ini? Karena memang ada dokter satu inisialnya DK. DK ini adalah lulusan salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara. Ya. Dia pernah melakukan KOAS di salah satu rumah sakit sana dan hanya berlangsung sekitar 2 bulan di sana. Ya, 2 bulan, sehingga yang bersangkutan DK ini belum memiliki sertifikasi untuk profesi sebagai dokter. Para pelaku yang menjalani praktek aborsi ilegal tidak memiliki keahlian atau disiplin ilmu bidang kedokteran spesialis kandungan dan melahirkan. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Ahmad Nurhalin, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dari lokasi ada rekan Hasbiolo di sana. Selamat siang Hasbi, bagaimana suasana terkini di klinik aborsi ilegal ini dan apakah polisi akan melakukan olah TKP hari ini? Ya baik Deta dan juga Stefani, sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai nantinya apakah akan ada olah TKP di lokasi tempat kejadian perkara, tepatnya di wilayah Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Sejauh ini kami melihat di TKP masih sepi. Kemudian di sini bisa dilihat secara langsung bahwa sudah digaris polisi, itu tandanya masyarakat tidak boleh mendekat ataupun apalagi masuk ke dalam. Di sisi lain pagar juga dibatasi oleh penghalang seperti ini. Jadi tidak tahu masyarakat di sekitar sini bahwa ada aktivitas aborsi ilegal selama 3 tahun, kurang lebih dari tahun 2017 hingga saat ini sudah sekitar 32.000 lebih janin yang digugurkan di klinik ini. Kemudian kami juga melihat di sini bahwa tidak ada pelang bahwa ini adalah klinik resmi. Di dalam juga terlihat hanya seperti rumah biasa. Kemudian ketika kami menanyakan pada warga bagaimana aktivitas sehari-hari, memang banyak aktivitas warga yang lewat ataupun singgah di klinik ini. Dan tentunya pihak kepolisian juga mengkonfirmasi bahwa ada 5 sampai 6 pasien setiap harinya dan mereka sendiri sudah meraup keuntungan sebesar 10 miliar rupiah selama 3 tahun tersebut, dan seharinya mereka sudah bisa meraup untung sebanyak 10 juta rupiah. Kami juga tadi menanyakan kepada ketua RT begitu, bagaimana sebenarnya bisa ada pengobatan ataupun klinik aborsi ilegal yang ada di lokasi ini. Namun pihak RT sendiri tidak tahu bahwa di sini adalah tempat praktek aborsi ilegal. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami bersama ketua RT yang ada di Percetakan Negara. Tanggal 9 September katanya ada penggerebekan. Iya. Nah, itu kronologinya gimana Bang? Apa sudah ada koordinasi? Kita taunya ujuk-ujuk udah begitu aja. Taunya udah gerbek aja. Ya kan? Kita nggak tahu lebih lanjutnya itu gimana, tahu kita juga tahu itu klinik terlarang ya kan. Kita nggak tahu, kita taunya sayangnya kita taunya pas digerebek itu. Ternyata itu begitu. Oke, kan itu di situ banyak orang, biasanya mereka lapornya sebagai apa Bang? Ya klinik kesehatan. Klinik kesehatan biasa. Nggak pernah komunikasi. Jarang, begitu pertama kali aja dia ngobrol. Semenjak 2017 begitu. Dan tadi adalah keterangan langsung dari Ketua RT 01 di mana memang mereka belum tahu apakah nanti akan ada pihak kepolisian yang datang langsung ke TKP untuk melihat kembali lokasi ini, dan tentunya kami juga masih menunggu penyelidikan lebih lanjut apakah ada keterkaitan lain tentang klinik ini dengan klinik-klinik yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebelumnya. Deta dan juga Stefani. Baik, terima kasih Hasbi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap pembunuhan seorang pengusaha jual beli mobil di Medan, Sumatera Utara. Motif pembunuhan adalah masalah utang piutang. Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap pembunuhan seorang pengusaha jual beli mobil yaitu Asyong alias Jeffrey Wijaya yang jenazahnya ditemukan di sebuah jurang di Desa Doulu, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 18 September lalu.
Motif pembunuhan ini karena utang piutang. Korban merupakan penjamin utang bagi Dani temannya. Korban berjanji akan membayar utang temannya tersebut sebesar 200 juta. Namun sebagai penjamin, korban urung membayar piutang temannya kepada tersangka Edi sebagai pemberi pinjaman. Sehingga akhirnya korban diculik dan dibunuh. Pelaku pembunuhan ini melibatkan 12 orang. Polisi sudah menangkap 7 pelaku dari 5 lokasi berbeda. Seorang diantaranya anggota TNI berpangkat Kopda. Polisi juga menyita barang bukti berupa 2 mobil yang digunakan para tersangka untuk menculik dan membuang jasad korban. Barang pribadi milik korban, selang dan ember yang digunakan mencekoki korban saat penyekapan, serta sejumlah perangkat komunikasi yang sudah dirusak. Ini Handi adalah bagian daripada Pak Edi yang menerima order. Terlibat di semua tahapan, mulai tahapan perencanaan, tahapan eksekusi, tahapan pembuangan, dan tahapan konsolidasi. Hingga kini polisi masih mengejar 5 pelaku lainnya yang terlibat dalam pembunuhan berencana ini, termasuk mengejar Dani, pemilik utang yang dijamini korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari ditemukan tewas dengan sejumlah luka tikaman di Rusunawa, Kampung Lete, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sementara terduga pelaku kini identitasnya sudah dikantongi polisi dan masih dalam pengejaran. Seorang pemuda bernama David Kamis dini hari ditemukan tewas dengan sejumlah luka tikaman di Rusunawa, Kampung Lete, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga maupun kerabat berduka saat melihat jenazah David yang tewas dengan sejumlah luka tusukan. Diketahui korban ditikam hingga tewas oleh pelaku lantaran pelaku merasa cemburu usai melihat istrinya berduaan bersama korban. Sementara petugas tim Inafis Polrestabes Makassar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahwa korban dalam keadaan sakit di kamarnya tiba-tiba didatangi oleh pelaku. Terus jadi untuk kronologisnya masih dalam masih dalam itu ada luka tusukan ditemukan. Luka ada sekitar kurang lebih 5 tusukan. Diduga korban dan istri pelaku memang memiliki hubungan asmara sehingga membuat pelaku geram dan nekat menghabisi nyawa korban. Kata orang pacaran dengan pelaku. Dengkebu dengan wanita itu, Dengkebu dengan pelaku hubungannya apa? Suami istri. Suami istri. Oh, Dengkebu dengan terduga pelaku ini masih suami istri. Katanya, tapi kata orang ini sudah cerai itu Ji. Cerai berapa lama? Tapi dia sudah bisa secara hukum atau bagaimana? Tidak tahu, juga kurang tahu Kak itu kalau soal itu. Untuk keperluan penyelidikan, polisi mengamankan istri terduga pelaku di Mapolsek Mariso untuk dimintai keterangan. Sementara itu, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita warga Pekon Marga Kaya, Kabupaten Pringsewu diamankan petugas saat Reskrim Polres Pringsewu. Ia merupakan muncikari yang menjalankan bisnis prostitusi online yang menjual anak di bawah umur. SW diamankan di sebuah kamar kos di Kuncup, Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu. Dari penangkapan SW, polisi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp500.000, 1 unit ponsel yang diduga untuk melakukan transaksi prostitusi online. Penangkapan SW bermula adanya informasi masyarakat tentang maraknya bisnis seks komersial terselubung di wilayah Pringsewu. Atas informasi masyarakat yang resah, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Ada korban yang alias Bunga, yaitu umur 17 tahun. Dari sini kita menyikapi bahwa ada tindakan prostitusi yang dilakukan oleh saudara SW. Korban berapa jumlahnya, Bang? Untuk sementara ini, yang menurut pengakuan daripada si mucikari SW ini 5 orang.
Usianya Bang? Usia ada yang 16 sampai 17 tahun sampai dengan 23 tahun. Dijual berapa Bang? Ini ada yang 500.000 bahkan sampai 1 juta. Ya, awalnya COD-an sih Pak. Kita lewat komunikasinya lewat HP, lewat WA. Ketemu itu. Ketemu sama-sama saling nemuin. Baru kena. Berapa Kak biasanya tuh Mbak? 500. Dapatnya berapa? 100. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 296 Junto 506 KUHP tentang tindak pidana mucikari. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar kelas 5 sekolah dasar tewas tenggelam di lokasi galian di Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Diduga korban tenggelam saat mencari ikan. Sedih, terkejut, dan tidak percaya. Hati siapa yang tidak hancur saat melihat buah hati ditemukan tidak bernyawa? Korban yang masih berusia 10 tahun ditemukan mengambang di kubangan bekas galian di Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kakak korban menyebut sebelum ditemukan tewas di lokasi galian, korban hilang sejak Selasa petang. Saat dilakukan pencarian di sekitar galian hanya ditemukan sandal dan sepeda korban. Hingga akhirnya jenazah korban ditemukan mengapung di kubangan. Hilangnya kapan? Niku sore wingi. Kejadiannya kemarin sore? Nggih. Itu gimana taunya kalau enggak ada? Niku taunya dicari-cari nggak ada. Terus? Ibu dodol. Oh, jualan? Ya, ibu Setiap hari ibunya jualan di sini. Jualan di mana? Di lokasi-lokasi. Terus setelah itu taunya? Taunya dicari-cari sampai sore. Dicari ke sini ada sandal sama itu sepedanya aja. Anaknya nggak ada. Diduga korban yang datang ke lokasi galian untuk mencari ikan lele, namun tewas tenggelam karena tidak bisa berenang. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 miliar uang nasabah hilang dan puluhan warga menjadi korban investasi bodong. Apa yang membuat mereka tertarik? Nantikan kesaksian korban sesaat lagi usai jeda, tetap di iNews Siang.